Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya masih ya, tadi dari Bu Ambar sudah Bu Ambar ya, betul kan? Sudah di pompa di awal ya. Jadi ini masih sisa ya energinya. Oke, ini kelompok 1 untuk program Duksos, dukungan sosial. Nah, ini kelompoknya saya Aida. Terus ada Mbak Revi, Mbak Syakila, Mas Alif, dan juga Mbak Tuhu. Ya, ini maaf ya karena kita mengutamakan program kita, jadi nama kita tidak tertulis. Kelompok 1 nanti cukup disebutkan. Oke, kita programnya ada 4 sesuai kelompok usia, kelompok prioritas ya, dan usia ya tentunya, dan karakteristik dari kelompoknya. Pertama, 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan poin-poin tadi yang akan kita berikan dukungan sosialnya. Yang 1 itu pendidikan, terus yang kedua itu adalah rekreasional, terus habis itu keagamaan dan juga kesehatan. Yang pertama kita bahas dulu disabilitas. Nah, yang pertama kita melihat mempelajari kemarin ya, dari disabilitas ini mostly mungkin kurang memahami situasi bencana. Nah, itu kita memberikan program ini tentunya dari based on piramida intervensinya sudah dipenuhin dulu ya. Jadi kan kita nyaman untuk memberikan dukungan sosial dari yang basic-basic, mungkin dari pemenuhan aman nyaman dan juga makan. Nah, itu udah kecukupan, jadi kita bisa memberikan program-program ini. Nah, pertama pemahaman situasi bencana. Ini nanti kita bisa memberikan ini bencana apa yang sedang terjadi. Nah, kita bisa menjelaskan terus dan juga bahkan mungkin mensimulasikan event nanti kalau seandainya terjadi susulan, bencana susulan. Jadi mereka sudah tidak bingung kembali. Terus yang keduanya untuk rekreasional. Nah, kita pakai touch game. Ini base dari knowledge kemarin ya, jadi kita berpikir disabilitas itu kita nggak boleh sentuh, nggak boleh sembarangan sentuh. Nah, kita mencoba membiasakan dari teman-teman disabilitas itu untuk terbiasa disentuh, karena nanti dalam situasi bencana mungkin kita akan menyentuh mereka. Nah, biasanya mereka akan menyeimbangkan dirinya mereka, tapi kalau situasi bencana kita biasa untuk sentuh dan menyentuh gitu gamenya. Pernah nggak game sentuh menyentuh seperti itu? Ya, mau dipraktekkan? Oke, pernah gimana ya? Biasanya ada musiknya mungkin, tangan ke atas atau seandainya memang tergantung ya disabilitasnya dari teman-teman itu nanti dia bisanya apa. Seandainya mungkin dia tidak memiliki tangan, mungkin dengan badannya yang dia bisa lakukan mungkin kepala atau kaki. Seperti itu kita coba untuk sentuh sebelahnya. Terus mungkin kalau ada beberapa yang mungkin impairment di visualnya mungkin bisa peluk. Nah, seperti itu. Bayang nggak ya? Yeah. Kita coba searching. Gitu ya, pokoknya bayangannya adalah mencoba membiasakan mereka untuk bisa menyentuh gitu. Terus dari keagamaannya kita sharing ya, jadi kita lebih ke diskusi bagaimana mereka di sini kita understanding bagaimana keyakinan mereka selama menjalani ibadah dengan keterbatasannya mereka. Nah, seperti itu nanti kita akan klasifikasikan tentunya berdasarkan keyakinan mereka, agamanya apa, nah seperti itu. Nah, nanti kita lebih ke sharing dan juga bisa juga programnya kita mengundang yang expert di agamanya. Mungkin kalau ada yang non muslim ya kita undang yang atau ajak teman-teman yang yang sesuai ke agamanya gitu. Kadang kalau seandainya in case memang benar-benar nggak ada ya kita mencoba memfasilitasi seperti halnya lebih ke umum. Ayo berdoa menurut keyakinan masing-masing. Yuk kita mohon kepada Tuhan, bla bla bla, dan seperti itu. Jadi kita tidak yang mengajak berdoa, tapi tidak harus spesifik keagamaannya, karena kita bukan expert di bidang keagamaan itu. Tapi itu tetap kita bangun bahwa ada keyakinan adanya Tuhan yang menguasai semuanya. Dan juga senam ini juga disesuaikan dengan
kondisi fisiknya. Intinya kita mengarahkan untuk bisa bergerak aktif seperti biasanya, walaupun nanti mungkin di tenda, tapi mungkin kayak stretching atau relaksasi, nah seperti itu, atau olah nafas itu kan juga termasuk kegiatan senam. Lalu kita program selanjutnya untuk anak. Ini prioritas tadi ya kan yang di atas gitu kan. Nah anak. Nah ini perlu banget simulasi bencana yang berulang-ulang ya, istilahnya mereka memahami bencana dan juga mensimulasikannya. Terus selanjutnya untuk rekreasionalnya itu dengan game dongeng. Sebenarnya kalau anak-anak tuh programnya banyak ya idenya ya, karena fun semuanya. Game ini banyak ya, bisa permainan apapun sebenarnya bisa kita masukkan, dan ini bisa nyatu dengan pendidikan juga. Nah ini kita mengklasifikasikan sesuai kelas-kelasnya. Karena event anak-anak itu kan ada kelasnya ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu juga kapasitasnya berbeda. Nah nanti kita bikin kelas-kelas dan bahkan gamenya itu sesuai kecerdasan anak-anak itu sendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Nah itu akan lebih mengena sehingga meningkatkan skillnya. Terus dongeng, nah dongeng ini sebenarnya ya storytelling ya. Di situ nanti kalau kita ada kemampuan mendongeng, pasti semuanya bisa ya mendongengin anak-anak itu kan ya. Membacakan buku cerita atau, nah itu juga bisa menurunkan, mereliefkan stresnya mereka dalam kondisi bencana. Biasanya kalau dongeng kan kita ada tampang lucu-lucu, ekspresi lucu-lucu, nah itu bisa tuh anak-anak itu merelieving stresnya. Dan ada fasilitas playground jika possible ya. Nah ini biasanya kita juga pernah ya menggalang sumbangan mainan-mainan anak. Nah di situ kita juga memikirkan untuk boleh nih menyumbangkan media untuk bermain anak-anak, mungkin kayak bola atau mobil-mobilan atau apalah yang kiranya aman untuk dipermainkan di daerah di situasi bencana itu. Nah seperti itu. Terus untuk kegiatan keagamaannya TPA ya, kembali lagi walaupun kayak kemarin ceritanya di masjid kan belum tentu itu orang muslim ya, itu tentunya berdasarkan dikaji dulu ini benar-benar anak-anak muslim apa enggak gitu. Kalau ini kan kita kasih TPA, kalau enggak ya kita sesuaikan dengan keagamaannya. Nah ini kalau in case nanti benar-benar enggak ada orang yang ahli rohaniawan atau apa, nah itu kembali lagi tadi programnya hampir sama ya. Jadi kita tetap mengimproving ada keyakinan Tuhan dan juga ada takdir yang menyebabkan itu terjadi seperti itu. Itu sih mungkin ya kalau untuk spiritual ya. Terus selanjutnya penyuluhan nutrisi. Nah ini kalau mempelajarin semuanya itu tuh anak paling susah banget memahami atau pilih-pilih biasanya. Nah sebelumnya mungkin bisa milih nih di rumah makannya apa, sukanya apa. Nah dalam kondisi bencana kan dapat jatahnya seperti itu. Dan resikonya adalah biasanya kalau di suatu situasi bencana itu banyak banget nutrisi instan, kayak mie instan, bubur instan, susu formula mungkin, terus jajan-jajan yang instan. Nah itu mungkin apa terobosannya? Mungkin penyuluhan nutrisi buat anak-anak ini ya, karena mereka masih masa perkembangan dan juga kemampuan anak-anak ini untuk nompo opo onone nerima apa adanya makanan yang sudah disiapkan. Nah itu nanti kita bisa mengedukasi bahwa makanan ini harus biasanya kan udah ada posko gizi gitu ya. Itu disesuaikan, dia dipahamkan betul bahwa harus makan seimbang, isi piringku, nah sesuai yang sudah dicanangkan oleh mungkin di posko gizi ya. Ini hampir sama ya, apalagi yang unik. Cukup ya ini programnya karena semua diangkat, jadinya nanti bisa dilengkapi oleh kelompok yang lainnya. Oke, kurang lebih gitu. Terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.